Bagaimana Squid Game plus Samurai? Mari tonton Samurai Wargat. Latar Jepang 1878. Transisi Meiji. Samurai dicabut status. Pedang dilarang. Wabah kolera melanda. 292 samurai jatuh diundang ikut Kodoku. Kontes hidup mati berdarah. Pemenang dapat 100.000 yen ubah hidup. Sujiro Saga ikut demi selamatkan istri, anak sakit. Tapi di balik turnamen ini ada konspirasi gelap pemerintah, pengkhianatan, dan duel pedang mengerikan. 10 tahun lalu, Sujiro prajurit gagah, samurai ulung, terkenal di perang Boshin. Ia pimpin samurai lawan tentara modernisasi. Tapi ia saksikan rekan tewas dihantam senapan barat. Luka permanen di hatinya. Kini Sujiro, pengangguran, pemerintah baru anggap samurai kelas atas. Hak dan status dicabut. Ia harus jual pedang berkaratnya demi biaya obat istri dan anak. Tapi undang-undang larang pedang. Ia ditolak. Ia hanya bisa berlutut memohon. Pemilik toko iba, beri sedikit garam dan gula. Pulang, ia lihat pengumuman kontes Kodoku di kuil Tenryuji. Sesampai di rumah, putrinya, Rin, sudah tiada. Sujiro tak boleh ragu lagi. Ia putuskan ikut kontes bela diri misterius itu. Besoknya, ia pamit istri dan putra untuk berangkat. Asal ada uang, istri dan warga desanya akan selamat. Sujiro tiba di penginapan Yahei. Tahu beberapa samurai lain sudah di sana. Yahei ungkap rumor. Sisa pasukan Shogun cari sekutu untuk balas dendam. Duduk di kamar tua, Sujiro masih tak bisa cabut pedang karena trauma 10 tahun lalu. Ia lalu ke kuil Tenryuji. Banyak penjaga di depan. Ia diizinkan masuk. Ia lewati 2 barisan penjaga. Lihat banyak samurai berkumpul ikut kontes. Kabar kontes sudah tersebar. Ratusan pendekar datang. Sujiro amati sekitar. Seorang pria berpakaian modern keluar. Mengaku Enju. Jelaskan permainannya. Game ini gabungan tantangan mental, bela diri, dan fisik. Buktikan keseriusan. Mereka tunjukkan guci berisi uang. Konfirmasi 100.000 yen itu nyata. Uang besar buat masa riuh. Sujiro hanya amati diam. Enju bilang, sekali dengar aturan, mereka tak bisa keluar. Apapun yang terjadi, ia beri 30 detik putuskan. Saat itu, Ando Jinbe, polisi divisi 4, dijuluki secepat angin. Keluar, minta hentikan dan tangkap semua karena dilarang pakai pedang. Tapi Enju anggap ia pemain tak setuju. Ando menyerang, tapi pengikut Enju penggal kepalanya dalam sedetik. Semua hening. Enju lanjut bicara. Setelah selesai, tak ada yang pergi. Aturan sederhana. Lari dari Kyoto ke Tokyo lewati 7 pos pemeriksaan. Mulai dari kuil Tenryuji, lalu Seki, Ise, Chiryu, Mikawa, Hamamatsu, Totoumi, Shimada, Suruga, Hakone, Sagami, Shinagawa, Musashi. Berakhir di Tokyo, Edo, ibu kota yang hilang. Tiap pos butuh poin. Tak cukup poin, tak bisa lanjut. Dilarang bicara soal game ini. Harus sampai Tokyo paling lambat tanggal 5 Juni. 1 bulan. Tiap samurai dapat kartu kayu di leher. 1 poin. Jika kartu lepas lebih dari 10 hitungan, dianggap gugur. Yang langgar akan dihukum setimpal. Beberapa panik. Copot kartu. Coba kabur. Enju hitung sampai 10. Tentara langsung tembak mati mereka. Masa marah. Tapi 292 orang ini sukarela ikut demi uang. Tak bisa mundur. Enju umumkan. Pos pertama, Tenryuji, butuh 2 poin. Pos akhir, Tokyo, 30 poin. Semua sadar betul game apa yang mereka masuki. Dan untuk dapat poin, mereka harus rebut kartu orang lain. Termasuk membunuh. Game resmi dimulai. Pemain mulai cabut pedang dan senjata mereka. Mereka pakai pedang, panah, pisau lempar, bahkan pistol. Pembantaian berdarah terjadi di halaman kuil. Kepala menggelinding. Sujiro diam saja. Tak bisa cabut pedang. Trauma perang 10 tahun lalu membuatnya membeku. Tapi bayangan istri dan anak buat ia tenang. Ia hadapi lawan pertama. Pria gemuk. Usai mendorongnya jatuh, Sujiro lihat seorang anak kecil di antara pemain. Seperti lihat putrinya. Ia serbu. Selamatkan gadis itu. Lalu lari ke belakang. Seorang pendekar wanita kuat lihat mereka berdua. Di luar, Enju tanya pengamat bernama Sakura. Apakah ini mengingatkan masa lalu? Kikuomi Ukyo, dijuluki Guardian of Nobles, keluar pertama. Ia tahu sesuatu di balik game ini. Sujiro sembunyikan anak itu di bawah rumah. Anak itu ikut demi ibunya.
Sujiro bilang, jika mau selamat, ikut dia. Sujiro coba ambil kartu dari yang tewas. Penembak misterius tembak panah api dari atas. Ia menghindar sambil tangani penyerang. Ia tarik gadis itu sembunyi di balik tiang api. Tapi kartu gadis itu dicuri orang. Sujiro panjat untuk rebut. Untung mereka berhasil rebut kartu sebelum 10 detik habis. Tiba-tiba kerumunan menyerbu. Rebut kartu di bawah obor. Obor jatuh. Sujiro dan gadis itu tercebur ke danau. Mereka pakai danau untuk sembunyi. Saksikan Bukotsu mengamuk. Sujiro suruh gadis itu cepat lari ke tempat lain. Tapi satu orang lain lihat mereka. Di kejauhan, ada menara tinggi. 4 orang yang disebut VIPP pakai teropong awasi pembantaian. Tertawa senang. Bagi mereka, ini hiburan baru paling menarik. Sujiro dan gadis bernama Futaba Katsuki lari sembunyi di gudang rumah. Ia beri gadis itu kartu agar lolos pos. Tapi satu pria lihat mereka. Sujiro mau tunggu celah. Tapi pria itu dibunuh orang lain. Pria itu tahu Sujiro dijuluki Kokushu. Ia duga Sujiro punya masalah mental pasca perang. Tapi jika mau selamatkan gadis itu, ia harus cabut pedang. Ia lempar kartu dan pergi. Mereka keluar. Pria gemuk mengincar mereka. Ia masih mau lawan Sujiro. Sujiro suruh gadis itu lari duluan. Ia kembali lawan pria gemuk itu dengan pedang masih tersarung. Setelah beberapa jurus, ia banting pria itu. Pria itu langsung dikeroyok pendekar lain. Paman dan keponakan Sujiro sukses keluar gerbang kuil. Lolos pos pertama. Saat ini, dari menara, tuan rumah kirim surat. Kontes Kodoku dibuat agar samurai sadar era mereka berakhir. Dan untuk menyapu sisa-sisa mereka, Sujiro dan Futaba lari ke ujung jembatan. Bertemu Kanjiya Bukotsu. Ia sengaja menunggu, menantang bertarung. Di tengah hujan deras, walau didesak Kanjiya, Sujiro tak bisa cabut pedang. Ia manfaatkan saat Kanjiya hadapi yang lain. Bawa Futaba lari, tapi Kanjiya hadang mereka. Sujiro teriak suruh Futaba lari. Walau babak belur dipukul Kanjiya, Sujiro tetap tak cabut pedang. Kanjiya anggap dia melecehkannya. Ia benci pejabat yang manfaatkan mereka. Suruh buang pedang. Ia malah berterima kasih pada pembuat game ini, yang hidupkan masa lalunya. Setelah terdesak, Sujiro akhirnya cabut pedang. Ia menang atas trauma, kembali jadi Kokushu legendaris. Tapi saat ada peluang tebas Kanjiya, ia tak tega. Kanjiya marah sekali. Saat itu Futaba bawa kuda. Ajak dia pergi. Mereka ke penginapan Yahei. Sujiro putuskan besok bawa Futaba ke jalan Tokaido agar kabur. Anak kecil tak bisa bertahan di sini. Tapi Futaba tak mau. Ia mau selamatkan ibu dan desanya. Tiba-tiba ada suara. Pria yang beri kartu Sujiro, Kyojin Suge, ninja veteran, muncul. Ia minta Sujiro turunkan pedang. Ajak beraliansi. Ia anggap Kodoku mencurigakan. Apa untungnya buat mereka adu samurai? Siapa di baliknya? Jika hanya mau kumpulkan pedang, bunuh saja mereka dari awal. Rumor Shogun lama tak terkonfirmasi. Tak jelas motif asli dalang di balik semua. Tapi ia jelas punya kekuasaan hebat. Jika beraliansi, mereka cepat temukan dalangnya, tahu rencana mereka, dan lebih dekat ke 100.000 yen. Usai pos kuil Tenryuji, sisa 128 orang. Kelompok Enju bersihkan mayat. Kyojin hitung, butuh 30 poin akhir. Dari 292 peserta, maksimal 9 orang bisa sampai pos akhir. Ia ingin aliansi, karena Sujiro tak mungkin hianat saat ia jadikan Futaba sandera. Ia beri Sujiro waktu sampai malam hari ketiga. Jika setuju, temui dia di penginapan Uzuya. Sebelum pergi, Sujiro tanya kenapa ia ikut Kodoku. Kyojin bilang, ia hanya ingin saksikan berakhirnya era samurai. Futaba bangun dari mimpi buruk. Kenangan orang terkasih tewas. Ia ke tepi sungai, lakukan ritual doa ajaran ibunya. Sujiro saksikan. Ingat saat keluarganya bahagia. Ia tahu ibu Futaba juga terbaring sakit kolera. Gadis itu mohon Sujiro ajak dia. Ia butuh uang. Walau tahu Sujiro akan membunuhnya sewaktu-waktu, ia mau berusaha sekuat tenaga. Akhirnya Sujiro setuju. Di Kementerian Dalam Negeri Tokyo, pejabat temukan info kontes Kodoku. Dalam situasi Jepang baru lahir, mereka mau cegah risiko perang saudara. Kawaji, kepala polisi, ditugaskan selidiki dan cegah hal buruk. Saat ini, Kanjiya masih cari Sujiro. Ia ke desa, bunuh tanpa ampun cari info. Kikuomi Ukyo lewat, menghentikannya. Kanjiya tantang duel, tapi ia bukan lawan Kikuomi.
Saat bertarung, matanya tunjukkan ketakutan. Kikuomi juga seperti meluapkan amarah. Klan Kikuomi dulunya pelindung bangsawan. Tapi saat ganti rezim, bangsawan tinggalkan mereka walau mereka setia melayani. Ia mau kembalikan kejayaan klannya. Pedang Kanjia patah. Ia terdesak. Tepat Kikuomi mau habisi. Ia tahan pedang Kikuomi pakai tangan. Lalu ia potong ibu jari Kikuomi. Hantamkan tangan berdarah ke wajah Kikuomi. Akhirnya, Kikuomi terbunuh. Kepalanya diambil. Sujiro dan Futaba ke desa. Temui kelompok pendekar yang kremasi rekan mereka. Mereka mau keluar game. Sadar mereka ditipu untuk dibunuh. Satu pendekar emosi. Copot kartu. Walau Sujiro coba cegah, pria itu tak tahu barisan tentara bersenjata mengintai. Begitu copot kartu, ia kira bebas. Rekan-rekannya ikut copot kartu. Akhirnya, mereka semua tewas ditembak tentara. Adegan ini buat Sujiro ingat perang 10 tahun lalu. Ia juga tak berdaya lihat rekan tewas tertembak. Komandan tentara datang, peringatkan Sujiro hukuman itu nyata. Sekarang kau sadar? Sujiro marah. Apa hakmu sombong? Boleh perlakukan samurai semau kalian? Amarah buat ia penggal kepala komandan sekejap. Lalu ia kalahkan kecepatan peluru. Satu pedang habisi tentara sombong itu. Sakura saksikan semua. Ia lapor ke tuan rumah game. Sambil bergumam, Kokushu si jagal telah bangkit. Kyohachi Ryu adalah akar ilmu pedang. Sujiro salah satu murid terakhir aliran ini. Suatu hari, setelah 10 tahun latihan, guru mereka umumkan hanya satu murid yang akan mewarisi. Murid harus saling bunuh demi posisi itu. Siapapun yang mundur akan diburu dan dibunuh gentosai. Semua murid terima kenyataan itu. Hari itu, hanya Sujiro dan adik seperguruannya yang menolak. Kelompok VIPP ke ruangan tempat ditempel wajah pemain yang lolos pos 1. Soal Sujiro bunuh tentara, karena aturan awal tak larang bunuh pasukan mereka. Tuan rumah putuskan lanjut. VIPP bertaruh siapa lolos pos berikutnya duluan. VIP 1 pasang Kanjia. VIP 2 pasang si kembar Yoshida. VIP 3 pasang Suge Kyojin. VIP 4 pasang Sujiro. Di Suzuka Pass, Mi. Tempat VIP pasang taruhan siapa duluan lolos. Sujiro pesan Futaba selalu dekat. Gadis itu tanya hati-hati soal julukan jagal Sujiro. Ia diajari membunuh oleh gurunya, lalu membunuh di masa perang. Saat sadar, ia sudah dijuluki jagal. Sampai di hutan, ia lihat bercak darah. Ia waspada, yang menghadang si kembar Yoshida. Mereka bertarung 3 jurus, lalu sadar bisa sandera Futaba. Sujiro teriak suruh gadis itu lari. Mereka mengejar. Sujiro coba tahan. Futaba jatuh ke tebing. Untung tak dalam. Sujiro cepat menyusul, menahannya. Mereka lari lagi, tapi temukan banyak mayat. Ada yang sembunyi. Itu Iroha, adik seperguruan Sujiro. Ia menyerang Sujiro. Tuntut, apakah ia tahu penderitaan saudara-saudara yang ia tinggalkan? Sujiro akui salah. Saat itu, si kembar dan beberapa orang lain mengepung. Tapi mereka dibunuh sekelompok pemanah. Sujiro suruh Iroha ikut kabur. Ia lari di belakang, tahan panah. Jumlah pemanah terlalu banyak. Sujiro terpisah. Futaba nyaris kena panah. Untung Iroha selamatkan. Ia bilang ke Futaba, lindungi diri jika tak mau mati. Pemanah itu habisi pendekar lain. Kejar kelompok Sujiro. Mereka bagi 2 tim. 1 ke Sujiro, 1 ke Iroha dan Futaba. 2 saudara itu kerjasama tahan panah. Pemanah terlalu banyak. 1 panah incar Iroha. Ia bahaya. Tiba-tiba, orang asing berkimono hitam putih tembak patah panah itu. Sekaligus habisi pemanah lain. Dia mendekat, suruh Sujiro sarungkan pedang. Dia Kamui Kocha, tak berniat menyakiti. Karena bagi mereka, pencabut nyawa anak kecil layak mati. Pelindung anak layak dihormati. Saat Iroha menuntut, dia secepat kilat tembak panah. Habisi 1 musuh yang baru bangkit di belakang mereka. Lalu pergi. Kamui Kocha adalah Ainu, penduduk asli Hokkaido. Kelompok Sujiro juga cukup kartu untuk lolos Seki. Melewati pos kedua, dia bilang ke Iroha, jika mau bunuhnya, tunggu di Tokyo. Tapi Iroha mau ikut. Dia bilang Sujiro punya urusan untuk dia. Saat ini, kepala polisi Kawaji lapor ke internal bahwa samurai membawa pedang dan senjata. Tampaknya saling bunuh sambil menuju Tokyo. Kepala polisi minta diselidiki sumber senjata dan komunikasi selama ini. Untuk lewati pos kuil Seki, pemain butuh 3 poin. 3 orang kelompok Sujiro ke tempat cek kartu.
Tentara beri mereka 1 kartu merah. 3 poin. Ditukar 3 kartu Iroha. Sujiro desak tanya siapa mereka. Tapi pria itu diam. Ia hanya beri petunjuk soal Kodoku. Permainan 3 serangga yang Sujiro dan Iroha tahu. Orang pertama lolos Seki adalah Kyojin Suge. Kelompok VIPP makin tertarik. Lanjut taruhan untuk pos berikutnya. Chiryu, Mikawa, di Yokkaichi. Kelompok itu ke penginapan. Temui Kyojin. Ia langsung kenali Iroha. Sujiro tak percaya Kyojin, tapi terima aliansi demi peluang hidup. Ia jelaskan Kodoku. Ratusan serangga dikurung toples. Saling bunuh. Yang terakhir selamat akan jadi dewa. Punya kuasa hancurkan semua. Saudara-saudaranya dulu serangga itu. Kyojin tanya Sujiro. Jika Kodoku sungguhan, hanya 1 selamat. Beranikah ia bunuh adik seperguruan dan gadis itu? Sujiro tak mau mereka paksakan aturan. Walau ia punya yang harus dilindungi. Kyojin senang. Ulurkan tangan berjabat gaya barat. Kyojin rasa mereka perlu tahu apa mau tuan rumah game ini. Kalau tidak, mereka tetap boneka. Mereka harus temukan Kodoku yang sebenarnya. Kenangan malam sebelum saudara-saudara Sujiro harus saling bunuh kembali muncul. Sujiro putuskan pergi, tapi Gentosai langsung memburunya. Kini ia lihat Futaba sedang berlatih. Iroha tanya kenapa ia bawa gadis itu. Padahal ia tahu akan merepotkan. Apakah ia menebus dosa? Sujiro minta Iroha cerita apa yang terjadi setelah ia pergi. Iroha diam, guru mereka, karena tak mau rahasia ilmu pedang bocor. Coba bunuh semua murid yang tersisa. Kakak ikan melawan guru agar yang lain kabur. Mereka tercerai-berai. Iroha harus kabur dari Gentosai seumur hidup. Sujiro menunduk. Mohon Iroha memaafkan. Ia lari hari itu, tapi kini tak mau lari lagi. Ia cerita soal keluarganya. Ia ikut kontes demi selamatkan keluarga. Ia tanya apa yang harus ia lakukan. Tapi Iroha bilang ia perlu berpikir lagi. Saat ini, Gentosai terus cari wajah murid-murid Sujiro. Polisi Kawaji selidiki sumber senjata. Penyelundup dengan kiriman besar dari Inggris ke Yokohama. Ratusan senapan Snider. Kliennya adalah Mitsui, Sumitomo, Yasuda, Mitsubishi. 4 konglomerat besar backing pemerintahan Meiji. Mereka juga 4 VIPP yang bertaruh di kontes Kodoku. Hari itu, Iroha lolos dari gunung. Ia merantau. Pentas seni cari uang. Ia ketemu Sansuke. Ia juga jadi penarik becak. Cari nafkah istri dan anak. Ia cerita Fugoro dan Shichiya dibunuh Gentosai. Jika tak bertindak, giliran mereka. Ia dan Iroha putuskan cari Shikura dan Jinroku. Yakinkan mereka. Dia yang bawa kabar kontes Kodoku ke Iroha. Mereka mau pakai kontes ini pancing Gentosai keluar lalu habisi. Ia tak sangka bertemu Sujiro lagi. Kyojin proklamirkan diri sebagai ahli strategi aliansi. Ia siapkan 2 eksperimen. Eksperimen 1. Serahkan 1 petarung ke polisi. Lihat apakah Kodoku berani tantang otoritas demi bungkam. Ukur seberapa besar pengaruhnya. Eksperimen 2. Cari tahu kemana mayat-mayat menghilang. Jika berhasil lacak, mereka bisa lacak dalang di balik game. Mereka mulai eksperimen 1. Di Kementerian Dalam Negeri, Okubo minta selidiki 4 konglomerat besar. Jika benar mereka dalang, itu pengkhianatan negara. Di Kuwana, kelompok Sujiro mampir ke kedai makan. Mereka lihat banyak petarung tak sembunyikan kartu. Iroha kenali 1 orang. Saat mereka pilih target, ternyata kedai teh itu jebakan si pendekar. Ia sewa preman habisi pendekar yang datang ke sana. Tapi mereka bukan lawan 3 orang ini. Tak hitung Futaba, 2 pendekar dan 1 ninja veteran. Mereka sanggup habisi preman-preman itu. Di Yokkaichi, si gila Bukotsu yang mengamuk masih cari Sujiro. Ia bertemu Kamuikocha, tanya soal Sujiro dan Futaba. Kamuikocha bilang tidak tahu. Ia ejek panah Kamuikocha. Tak sebanding pistol. Kamuikocha dingin menjawab, ini persembahan dewa, tak bisa dibanding. Bukotsu lalu membantai orang sekitar untuk pamer kekuasaan. Ia marah. Jika ada dewa, dunia pasti beda. Kamuikocha tenang, ambil panahnya. Bukotsu menyerbu, tapi cepat kena panah. Matanya bersemangat. Ia cabut panah, terus tebas orang di jalan. Kamuikocha dengan keahliannya buat Bukotsu terus kena panah. Tapi Bukotsu jadikan wanita sebagai tameng. Membuat Kamuikocha marah. Lalu ia lempar tepung terigu. Halangi pandangan Kamuikocha. Bukotsu sukses bertarung jarak dekat. Tapi tentara Kodoku datang, menghentikan mereka karena polisi mendekat. Tuan rumah game berharap besar pada mereka berdua. Jika mereka mati, game tak seru.
Saat ini di kedai teh, orang-orang itu terkapar di lantai. Dalang diikat. Mereka dengar Kyojin akan pilih satu dari dua orang diserahkan ke polisi. Yang diserahkan akan hentikan game. Mereka rebutan jadi tumbal. Pria muda, miskin, mohon dihentikan. Ia cuma ikut demi uang bantu bisnis ayahnya. Tak sangka ini bunuh-bunuhan. Ia tak pernah bunuh, hanya pungut kartu untuk bertahan. Kelompok Sujiro setuju pilih pria muda. Tapi ia harus bantu mereka. Sujiro ditugaskan awasi kemana mayat-mayat disembunyikan. Kyojin beri Iroha bom asap untuk jaga-jaga. Kementerian Dalam Negeri juga lacak asal telegram Kodoku, markas konglomerat besar. Walau khawatir sentuh konglomerat ganggu ekonomi, Okubo tetap perintahkan polisi selidiki. Para konglomerat itu tahu pemerintah bertindak, tapi yakin ada yang lindungi mereka. Pemerintah tak bisa menyentuh. Iroha dan Futaba pancing penjaga pergi. Bantu Sujiro jalankan rencana pura-pura mati untuk lacak tempat mereka sembunyikan mayat. Kyojin dan pria muda bernama Sayama tunggu di luar kantor polisi. Lihat dua orang jelas dari Kodoku. Kyojin ikut, pura-pura inspektur senior untuk interogasi. Iroha ikuti mayat palsu. Sadar tempat mereka sembunyi mayat adalah Bank Mitsui. Sujiro masuk, cekik penjaga. Ia lihat banyak surat utang Bank Mitsui. Di dalam penjara, dua tentara Kodoku cabut pistol peredam. Habisi umpan, lalu pergi. Kyojin sembunyi di plafon. Setelah yakin umpan mati, ia ambil pistol. Tapi dua tentara balik. Kenali dia Kyojin Suge. Di bank, Sakura datang periksa. Sadar ada penyusup. Sujiro sembunyi di balik rak. Tapi saat Sakura panggil namanya, Saga Kokushu, ia keluar. Berhadapan, ia sebut nama Sakura, Nakamura Hanjiro, yang ia kira tewas di medan perang. Dua sahabat kini todong pedang. Sakura tolak ungkap motif Kodoku. Di internal, bawahan Okubo lacak penerima telegram Kodoku. Ternyata mereka ke kantor polisi di Kementerian Dalam Negeri. Benar, kepala polisi Kawaji adalah tuan rumah game. Ia menghadap 4 konglomerat besar. Saat ini, sisa 70 pemain hidup. Kawaji mau musnahkan samurai demi bangun polisi baru. Baginya, samurai hanya berpegang pada kejayaan busuk. Kekuasaan pedang kuno, tak layak untuk era baru. Di Bank Mitsui, Sujiro duel dengan Sakura. Keduanya seimbang, serangan secepat kilat, pedang keduanya patah. Sujiro ambil rantai dari samurai mati. Sakura dapat pedang lain. Sujiro buktikan kemampuannya pakai segala senjata. Ia ambil tombak. Ini buat Sakura sangat marah. Keduanya bertarung lagi. Keduanya lelah. Sakura tiba-tiba bilang, kebahagiaan takkan ada di depan mereka. Lalu desak Sujiro ke tembok. Tepat saat pedang Sakura hampir gorok leher Sujiro, Iroha lempar bom asap, menyelamatkannya. Sakura lihat Sujiro lari. Ia berkata, sampai jumpa di Tokyo. Di dalam penjara, Kyojin dengan teknik ninjanya terus hindari peluru. Ia berhasil kabur. Saat lari keluar, ia dihadang polisi. Sementara pasukan Kodoku mengejar dari belakang. Ia lompat jendela, berhasil lolos. Kelompok Sujiro kumpul di penginapan. Kyojin duga dalang Kodoku terhubung ke polisi. Atau bahkan orang kepolisian. Jadi, polisi dan Bank Mitsui terlibat Kodoku. Kyojin analisis. Konglomerat besar di balik bank juga terlibat. Ia sadar aturannya. Siapapun sampai Tokyo, tak langsung dapat uang, tapi harus saling bunuh. Bahkan yang terakhir selamat belum tentu hidup. Kyojin tiba-tiba bilang, Sujiro jelas punya kontak orang di pemerintahan masa perang. Kenapa tak dimanfaatkan? Sujiro heran kenapa ia tahu. Demi lindungi Futaba, ia putuskan cari mereka. Sujiro ke kantor telegram, kirim surat ke Menteri Dalam Negeri. Maejima Hisoka terima, mau bicara detail. Sujiro minta Kementerian lindungi Futaba. Ia akan lapor detail Kodoku setelahnya. Maejima setuju. Janji temu 3 hari lagi di Okazaki. Jamin lindungi gadis itu. Sujiro lalu kirim surat ke istrinya. Minta ia menunggu. Maejima lapor ke menteri soal Sujiro. Ia juga selidiki kepolisian. Temukan 150 polisi dilatih khusus secara rahasia. Menteri putuskan. Saat Kawaji kembali, ia akan hadapi langsung. Ia juga minta Maejima pecahkan kode telegram. Perlu bukti untuk menuntutnya. Maejima terima perintah. Berangkat temui Kokushu. Kelompok Sujiro sampai di pos Chiryu. Butuh 5 poin untuk lolos. Mereka semua cukup kartu, kecuali Sayama. Futaba mau tolong, tapi Sujiro dan Kyojin cegah. Sayama orang dewasa,
harus tanggung jawab atas keputusannya. Futaba bilang, walau tahu dia atau dirinya bisa mati, membiarkan orang mati di depan mata membuatnya tak sanggup lagi bertemu ibunya. Futaba tetap beri satu kartu ke Sayama. Yang lain ikut bantu. Karena insiden Sayama, tentara tak sengaja bocorkan. Jika masuk kelompok 9 orang terakhir, ada peluang hidup. Bukotsu masih mengamuk, membunuh orang di jalan, mencari Sujiro. Di persimpangan, Kyojin tiba-tiba tangkap Sayama. Ia minta kelompok mereka kini harus berpisah. Kyojin dan Sayama mungkin dicari polisi. Sujiro tetap waspada padanya. Saat itu, Shinpei, bawahan Menteri Dalam Negeri, temukan cara dekripsi telegram. Saat ia lari lapor, ia dicegat dan dibunuh oleh Mochizuki, bawahan Kawaji. Ternyata dia Enju. Kawaji tahu Sujiro kontak Maejima, tapi tetap percaya diri. Ia mau samurai itu terus saling bantai di game ini. Kelompok Sujiro sampai di festival. Ia tak tahu Gentosai sudah temukannya. Di saat sama, Kyojin temui saudara-saudara seperguruan Sujiro. Beritahu keberadaan Sujiro. Setelah perang usai, saat pasukannya tewas dihantam peluru anak buah Kawaji, Sujiro ketemu Bukotsu. Ia masih mengamuk, membabi buta. Sujiro bilang, era pedang mereka sudah tamat. Bukotsu marah, tantang duel. Tapi ia bukan lawan Sujiro. Ia dilukai parah, tapi Sujiro tak bunuh. Ia bersumpah akan buru Sujiro seumur hidup. Kembali ke masa kini, Menteri ingat percakapan dengan Kawaji. Ia mohon Menteri setujui pemusnahan total samurai, cegah risiko pemberontakan. Tapi Menteri hanya setuju pedang mereka disita, bukan dibantai. Ia tak mau lawan kekerasan dengan kekerasan. Yang penting hati rakyat. Samurai juga rakyat Jepang. Tapi Kawaji tak setuju. Ia tak menyerah. Makanya buat game ini, Menteri putuskan kirim surat ke Kawaji. Di festival, Sujiro ingin Futaba senang sedikit sebelum berpisah. Ia selalu ingat keluarga dan putrinya. Ia bilang ke Iroha, keluarga ajari kita ada hal lebih dari membunuh saudara-saudaranya. Usai terima info Kyojin, langsung datang ke festival. Iroha sedang berdoa. Tiba-tiba ia lihat Gentosai, yang ia hindari bertahun-tahun. Tak bisa panggil Sujiro. Ia lari. Saat itu, si gila Bukotsu yang mengamuk juga tiba. Ia terus membunuh tarik perhatian Sujiro. Melihat Sujiro, ia langsung serbu dengan pedang. Ia sudah tunggu hari ini lama sekali. Ia akan musnahkan semua. Lihat Bukotsu membunuh orang tak bersalah. Futaba ambil pedang dan bilang, dia bukan samurai. Ia tangkap gadis itu. Tanya, apa itu samurai? Iroha sembunyi di kamar, siap bertahan jika Gentosai masuk. Walau bersembunyi, Gentosai tetap temukan getaran ketakutannya. Bukotsu tahu Futaba kelemahan Sujiro. Ia peluk gadis itu dan lari. Sujiro mengejar. Untung berhasil pisahkan gadis itu. Tebas lengan Bukotsu. Lihat kekuatan yang ia kejar bertahun-tahun. Bukotsu pahit berkata, semua karena samurai menyerah. Makanya mereka begini. Ia tak terima atau peduli era samurai berakhir. Selama masih membunuh, ia tetap samurai. Ia bisa bangun lagi dari awal. Ia serbu Sujiro, tapi Sujiro kabur, memancingnya keluar dari keramaian. Di sisi lain, Iroha sembunyi di bawah lantai. Tak berani bersuara, Gentosai sadari getarannya. Ia hunuskan pedang ke bawah. Iroha coba tak beriak, menghindar. Ia tetap kena sabetan di wajahnya. Mata Gentosai muncul dari celah. Iroha beruntung lolos dari serangan mematikan. Di sisi ini, Sujiro melawan sambil lari. Sukses pancing Bukotsu keluar kuil. Iroha lihat Gentosai di depan sumur. Ia tak sembunyi lagi, putuskan keluar dan lawan. Ia cepat menusuknya sekali, tapi dia juga tebas paha Iroha. Gentosai tak terluka. Ia bangkit, mau habisi Iroha. Tapi saudara seperguruannya, Shikura dan Sansuke, cepat tiba. Keduanya serbu, bantu Iroha, lawan Gentosai. Shikura dan Sansuke koordinasi bagus. Tapi Gentosai sangat kuat. Shikura suruh Sansuke bawa Iroha lari. Ia sendiri hadapi Gentosai. Berhasil tebas punggungnya. Cukup waktu untuk kabur. Saat ini Sujiro pancing Bukotsu ke gudang kembang api. Tempat ini sepi. Bukotsu kerahkan kekuatan penuh tebas Sujiro. Sujiro manfaatkan efek bubuk mesiu hindari serangan. Api mulai menyala. Futaba lari mendekat, tapi hanya bisa lihat. Petasan kena api, meledak satu persatu. Di tengah pemandangan itu, dua samurai bertarung. Gudang meledak berkali-kali. Kembang api melesat. Dua orang terbakar, cepat terjun ke air.
Setelah padamkan api, mereka lanjut bertarung. Bukotsu tak menyerah, tapi ia selalu kalah kelas dari Sujiro. Ia terlambat 1 detak, dan ditusuk Sujiro. Dendam mereka usai. Sebelum tewas, Bukotsu bilang ia puas. Sujiro tak senang harus membunuh di depan Futaba. Kembali ke meja VIPP. Mereka nikmati judi. Mereka terima info Kamuiko-cha lolos pertama di Chiryu. Bukotsu dibunuh Sujiro. Bagi Kawaji, itu hanya 1 samurai lagi yang musnah. Menteri putuskan temui Kawaji. Tahu ia sudah kembali ke kantor polisi. Tapi Kawaji suruh Sakura menghadang. Menteri kaget lihat wujud Sakura. Dia sampaikan pesan dari Kawaji. Selamat tinggal. Lalu tusuk dada menteri. Wajahnya berlumuran darah. Seperti monster. Maejima cepat kembali. Dengar kabar menteri dibunuh. Di Okazaki, Sujiro dan Futaba terima kabar pembunuhan menteri. Sujiro yakin Kodoku terlibat. Rencana lindungi Futaba gagal. Maejima kirim pesan ke Sujiro. Suruh terus maju ke Tokyo. Saat itu, mobil Kawaji lewat. Ia lihat Sujiro dari balik kaca. Seperti menantang. Iroha sadar. Ia bilang kedua kakaknya. Ia mimpi masa lalu di gunung. Jika mereka kembali ke duel warisan, ia pasti mati. Berkat Sujiro kabur, mereka selamat. Tapi jika Gentosai tak dimusnahkan, mereka tak bisa maju. Mereka harus kumpulkan saudara seperguruan. Konglomerat besar dengar menteri dibunuh. Sangat senang. Tak disangka tuan rumah game ini sekuat itu. Mereka antusias menanti babak Kodoku berikutnya dengan pemain yang sangat menarik.